Kaligima Pangkal Pinang ini, hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 merupakan hari terakhir PPDB. Yuk kita wawancara Ketua dan Panitia PPDB. Dan kita juga akan mewawancarai calon peserta didik baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SMK 5. Kami adalah panitia PPDB tahun 2023 sampai 2024. Dan ini adalah peserta calon penerimaan baru di SMK 5. Dek, siapa nama kamu? Jujur Wulandari Domisilinya dari mana? dari BP Oh, berarti luar kota ya. Sekarang kamu udah menempati peringkat keberapa? 16 dari 20. Jadi nanti dia daftarnya masih berapa? Kamu daftarnya hari apa? Hari Rabu Oh, Rabu itu pasti ya banyak orang. Banyak. Kamu nunggunya jam berapa? jam 7, setengah 8 sampai jam 11. Itu nomor. Jam 7. Pesan dan pesan kamu masuk sini apa? Ceritain aja nggak apa-apa kok. Dari awal masuk sampai sekarang. Hari pertama daftar, hari Rabu antriannya sangat panjang sampai jam Setengah empat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SMK Pangkal Pinang. Hari ini PPDB hari terakhir hari Selasa 27 Juni 2023. Kali ini saya akan mewawancarai bagian wawancara PPDB panitia PPDB 2000 tahun ajaran 2023-2024. Kenalkan siapa namanya? Hai, nama saya Herlina. Di urusan panitia PPDB tahun ini bagian komunikasi lepas. Bu Herlina, saya mau tanya, berapa peserta yang sudah mendaftar sampai hari terakhir ini hari Selasa? Kalau tepatnya secara keseluruhan nggak tahu memang ya, kira-kira aja kita sebatas ada orang. Sampai hari kemarin yang saya temukan di sini udah 193. Oh, udah banyak ya? Baru di sini. Karena saya mau tanya, sebagai panitia bagian ini, apakah ada kendala? Kendala, kalau kendala ada sih pasti ya. Kendala diantaranya banyak peserta PPDB ini yang kurang lengkap berkasnya. Rata-rata kebanyakan ada di tes buta warna. Padahal maksud kita itu yang penting kan tes buta warna. Jadi kadang mereka ke sini bawa berkas, ternyata kurang tes buta warna itu kembali keluar dulu ke puskesmas, baru balik lagi sini kayak gitu. Padahal kita udah share ya. Ini saya akan mewawancarai bagian panitia bagian wawancara. Hai, saya Ayulan. Pada saat ini saya sebagai panitia wawancara di penerimaan siswa baru SMK 5 Pangkal Pinang pengajaran 2020-2020. Ya. Bu Ewen, dalam wawancara ini, apakah ada kendala yang ditemukan? Ya, dari sebagian besar yang siswa-siswa yang wawancara dan saya, kebanyakannya mereka kurang begitu seperti angka satuan paham, kemudian cara mengubah satuan dari miligram ke gram, gram ke kilogram atau sebaliknya. Selanjutnya perkalian desimal, kemudian pembagian sederhana itu masih kurang. Kira-kira menurut Ibu ya, bagaimana solusinya untuk guru yang di bawah kita gitu kan SMK, SD, SMP? Kemungkinan solusi yang bisa saya tawarkan itu untuk baik di
pendidikan dasar maupun di pendidikan menengah pertama sebaiknya lebih lagi menekankan pembelajaran matematika yang memang disesuaikan dengan kebutuhan anak, karena matematika sendiri itu dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga anak-anak bisa dengan pelajaran matematika itu, atau bisa juga matematika itu jangan dianggap sebagai sesuatu yang menakutkan, applicable ya. Mungkin sebaiknya guru mencari metode lain, metode-metode yang menyenangkan, yang lebih menarik, sehingga membuat matematika itu menjadi sesuatu yang menyenangkan. Iya, Fun, ya betul. Oke, makasih Bu Ewe. sama Sampai Hari ini saya akan mewawancarai Ketua PPDB kita yang tahun ajaran 2023. Selamat pagi Pak. Pagi Bu. Saya kenalkan dirinya. Ya, kami Bu, saya nama Khairul Badri. Pak, saya mau tanya Pak ya, untuk PPDB tahun ini, apa saja persiapannya sebelum PPDB? Ya, persiapan kami sebelum pelaksanaan PPDB tahun 2023-2024 itu sebelum pelaksanaan kami sudah mempersiapkan jauh-jauh. Yang pertama yaitu sosialisasi. Sosialisasi ini kami untuk sekolah-sekolah itu di luar Bangka. Luar Bangka maksudnya luar kota baik dari Kabupaten, kecuali kalau misalnya dari Belitung kami nggak bisa, kami melalui itu yang pertama. Terus yang kedua melalui website atau juga IG atau juga melalui siswa atau melalui yang lainnya bisa bertanya-tanya. Itu kami sudah bisa melakukan untuk sebelum jauh-jauh hari kami sudah mempersiapkan untuk melaksanakan untuk PBB khususnya SMK sudah matang. Oke, selama PPDB tahun ini, apakah ada kendala Pak? Ya, untuk tahun ini kendalanya banyak. Yang pertama itu kendala yang utamanya itu siswa itu nggak bisa masuk link ke provinsi, atau bukan masuk linknya itu dari yang provinsi yang melakukan link ke pendaftarannya ke sekolah tujuan anak ke sekolah masing-masing. Sama misalnya ke sekolah kita, anak nggak bisa untuk mendaftar ke sekolah kita. Itu utamanya yang beda. Pendaftaran online Pak ya? Ya, pendaftar online-nya. Bagaimana cara mengatasi masalah ini Pak? Ya, untuk mengatasinya, yang pertama kami ini sudah sebelum menunggu dari urusan dari dinas itu karena bermasalah tentang kami sudah mempersiapkan. Jadi anak siswa yang sudah mendaftar mau mendaftar ke sekolah arahannya langsung melakukan ke sekolah juga mereka untuk melakukan berkas berkas dan langsung kami lakukan wawancara dan minat bakat dan tesnya, dan selanjutnya kami akan anak itu arahannya itu sambil menunggu daftar online. Solusi yang tepat sekali ya? Iya, tepat sekali. Iya. Terus akhirnya gimana Pak? Mereka daftar manual? Ya, untuk daftar sampai sekarang itu alhamdulillah itu siswa datang ke sekolah itu mendaftarkan secara manual, yaitu guru atau sekolah itu memberi fasilitas kepada anak untuk anak untuk mendaftarkan online. Jadi anak-anak langsung menuju ke sekolah dan dibantu oleh panitia-panitia yang PBDB. Bagus sekali Pak ya? Oke. Sampai hari ini berapa peserta sudah daftar Pak? Ya, untuk sampai sekarang luar biasa Bu. Untuk antusias masuk S95. Yang pertama untuk jalur afirmasi. Jalur afirmasi itu banyak. Sudah banyak dan terbuangnya juga banyak. Iya, yang jurusannya afirmasi. Terus jalur yang reguler dan mutasi itu luar biasa juga. Terusnya masuk ke sini. Sudah melebihi kuota. Sudah melebihi kuota, sedangkan kita SMK Negeri 5 itu sudah menampung sesuai dengan kuotanya.
dan yang tidak menerima dia bisa lanjutkan ke sekolah lain. Dan untuk masuk ke sini itu luar biasa untuk harusnya masuk ke sini. Apa harapan Bapak? Ya mudah-mudahan untuk harapan saya untuk PPDB tahun ini itu lebih bagus lagi. Yang pertama itu untuk aplikasi siswa masuk ini. Yang kedua itu untuk masuk ke sekolah di rumah itu mudah-mudahan untuk tahun depan kalau bisa dari pemerintahan itu membangun sekolah atau membangun gedung untuk pendidikan atau ditambah lagi siswanya, karena untuk siswa masuk ke sekolah 5 akan bertambah. Mudah-mudahan ya tahun depan kita tambah Ya, kelas. kita tambah kelas lagi. Ada Misalnya peminat yang Nusantara M sekarang cuma hanya satu kelas, jadi bisa bertambah sampai 2 kelas. Iya. Karena kan yang formasi misalnya 3 kelas bisa menjadi 4 kelas. Jadi mudah-mudahan dari pemerintah itu ada segera hatinya untuk menambah yang pertama sekolah kita ini yang utamanya lahan, tetapi walaupun lahannya kecil, kalau ditambah gedungnya bisa Ya, mudah-mudahan dikabulkan Iya, Pak ya. amin. Amin. Dari pemerintah itu, Iya. utama provinsi itu harus memberi arahan ke provinsi. Wadana itu Pak ya. Oke, makasih Pak ya. Ya, sama-sama Bu. Demikianlah wawancara kita dengan Ketua PPDB hari ini. Semuanya, kali ini saya akan mewawancarai Sekretaris PPDB SMK Negeri 5 Pangkal Pinang. Nama saya Dodi Astaman, jabatan sebagai Sekretaris PPDB SMK Negeri 5 Pangkal Pinang. Sebagai Sekretaris PPDB, kesempatan saya membuat jadwal kegiatan penerimaan murid baru, baik itu tes masuk, wawancara, atau kegiatan lainnya. Pertama. Terus yang kedua, menyiapkan formulir pendaftaran untuk murid baru dan peserta lainnya. Ketiga, membuat brosur dan informasi PPDB melalui media sosial dan lainnya. Keempat, memastikan semua peserta sekolah, termasuk uang tes dan wawancara, tersedia dan siap digunakan. 5. Memastikan data dan siswa baru tercatat, terupdate pada sistem sekolah. 6. Membuat laporan hasil penerimaan murid baru setelah proses seleksi selesai dan melaporkannya ke cabang dinas pendidikan wilayah 1. apa pesan Bapak dan pesannya? Kesan saya harapannya agar sekolah mampu menerima murid baru dengan cara yang baik, ramah, dan profesional. Yang kedua, menekan pentingnya mendapatkan lingkungan yang positif dan aman bagi siswa dalam proses pembelajaran. Dan yang ketiga, mengharapkan berkembangnya kemampuan akademis dan sosial murid. Semoga terkabulkan Pak ya harapannya. Oke, makasih Pak. Selamat pagi. I was 4 feet in the dust. I built my reputation, fought for recognition. I was raised an underdog, but taking the evasion without hesitation.
Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Iya, ini kita kan dalam suasana PPDB dalam ajaran baru Bapak yang Ya. kita. Nah, untuk kepanitiaan di PPDB ini Bapak Yu seperti apa ya? Saya kebetulan di bagian sosialisasi. Bagian sosialisasi berarti bergerak dari mulai awal Ya. sebelum adanya PPDB, sebelum tanggal dimulai PPDB Pak ya? Ya, sebelum PPDB kita sudah ada perkenalan dulu. Kita sudah pergi ke SMP, kemudian terkait sama media sosial kita juga sudah mulai perkenalan tentang sekolah dan tentang cara PPDB-nya sesuai dengan juknis yang berlaku. Itu sudah persiapan untuk di bagian Bapak Yu ya? Untuk bagian sosialisasi kita sudah ke kemarin ke Bangka Tengah, kemudian ke Simpang Rimba, kemudian ke yang Kelapa, kemudian ke Tobuali sampai ke sana. Ya. Bagaimana kendala yang terjadi pada saat ini? Kalau kendala untuk PPDB itu menurut saya ada lumayan banyak ya terkait sama peserta didiknya. Peserta didik ada beberapa yang belum mendaftar pra PPDB, itu satu. Kemudian ada calon peserta didik juga yang sudah mendaftar pra PPDB tapi belum mengupload berkasnya juga ada. Kemudian terkait sama tempat tinggalnya, mereka ngasih poin untuk tempat tinggalnya tidak sesuai dengan tempat tinggalnya. Kemudian kalau terkait sama aplikasinya itu kemarin terkendala karena jaringannya itu terkendala. Mungkin untuk kedepannya provinsi bisa kerjasama dengan pihak ketiga, misalnya Telkom, sehingga lalu lintas terkait dengan pendaftaran itu bisa terurai. Ya, lancar. Solusinya gimana Pak? Kalau solusinya tadi bisa dengan menggandeng pihak ketiga, terus kemudian membagi pra PPDB, kemudian SMA, SMK mungkin bisa dikasih dua jalur yang berbeda mungkin ya. Dikasih sekat mungkin antara Ya, SMA dan sekat SMA. mungkin seperti Barangnya itu gitu ya. Kemudian untuk untuk yang di sekolah mungkin sosialisasi tentang penggunaan aplikasinya mungkin lebih masif lagi sebelumnya. Mungkin 3 bulan sebelumnya sudah diuji coba dulu. Oke, terakhir Bapak Yu, pesan dan kesan di Kalau PPDB tahun ini. Pesannya sih ya tadi ya, pesannya semoga nanti PPDB tahun kedepannya itu lebih lancar, kemudian aplikasinya bisa akomodir terkait sama yang luar ini tidak terlalu susah. Kemudian kalau misalnya dari segi kesannya ya baru tahun ini nanti besok Sabtu Minggu, kemarin kan kita enggak. Nah, baru tahun ini saja, mungkin itu saja. Mungkin kedepannya biar lebih lancar bisa menggandeng pihak ketiga atau pembagian SMK itu lebih jelas. Oke, terima kasih Bapak Yu atas Terima kasih, sama-sama. Semoga PPDB tahun depan lebih bagus lagi, Amin. lebih lancar lagi, lebih Amin. terakomodasi dengan baik sehingga anak-anak bisa melanjutkan ke sekolah-sekolah impian mereka. Amin. Dadah. Dadah. Jadi sekarang kami di sini bakal mewawancarai salah satu calon peserta didik baru tahun ajaran 2023-2024. Baik, sebelumnya namanya siapa ya?
Sekian dari kami. Tentang PPDB tahun ajaran 2023-2024. Sampai jumpa di PPDB tahun depan. Bye.